Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fadhkuruni adhkurkum. Shadaqallahul azim. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang keutamaan zikir agar kita senantiasa dibebaskan dari segala kesusahan dan seluruh hajat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, termasuk kita ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia itu adalah untuk mencari kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Sebelum kita menentukan sesuatu, kita bersyariat dulu. Misalkan kita pengen senang hidupnya, berarti kita harus bekerja. Tetapi ingat, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu apapun, kesuksesan apapun bentuknya, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merestui, maka apa yang terjadi? Kesusahan yang akan kita dapatkan. Bekerjalah dengan semaksimal mungkin, tetapi berdoalah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kunci kesuksesan kita, kunci kebahagiaan kita, bila mana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita perbuat, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasil apapun kita mensyukurinya. Karena insya Allah dengan kita pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah akan balas dengan kenikmatan yang lebih tinggi lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Jadi bila mana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Jadi berzikirlah, ingatlah kepada Allah dalam segi apapun. Jangan kita meminta selain Allah, karena kunci kesuksesan kita meraih suatu kebahagiaan itu adalah karena campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah ridho, mungkin kita tidak akan bisa hidup bahagia di alam dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Maka dari itu, insya Allah dengan ridha Allah, apabila Anda pengen sukses dan kepingin keberhasilan yang melimpah ruah dalam bidang duniawi, bahkan dalam bidang ilmu apapun, maka saya memetik suatu ucapan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata,
bahwa di antara yang mendorong keberhasilanku meraih kebahagiaan dan terlepas dari kesusahan adalah wirid yang akan saya jelaskan ini. Dan mudah-mudahan bagi Anda yang mengamalkan ini, insya Allah saya izinkan dengan seridho-ridhonya. Siapapun yang zikir ini, saya serahkan buat Anda sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada berkahnya. Yang penting, kita mengamalkan suatu ilmu apapun, itu tujuannya untuk akhirat. Insya Allah dunia pun akan datang sendiri. Jadi bila mana Anda pengen sukses, pengen berhasil, seperti Imam Al-Ghazali, seperti para wali-wali terdahulu, orang-orang yang sukses terdahulu, baik apapun bentuknya, itu dalam duniawi maupun ukhrawi, maka berzikirlah, nanti akan saya uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu, saya serahkan amalan ini kepada orang yang mau mengamalkannya, karena Engkaulah Maha dari segala maha. Maka masukkanlah ilmu ini ke dalam tubuhnya, dan mudah-mudahan dimudawamakan dan selalu ingat kepadamu. Insya Allah bila mana Anda istiqomah dalam berzikir ini, Anda akan meraih suatu kebahagiaan dan suatu keberhasilan. Jadi keberhasilan Imam Al-Ghazali begitu sangat luar biasa. Bahkan beliau menjadi imam. Bahkan beliau itu memiliki segalanya, baik batiniah maupun lahiriah. Karena beliau tahu, bila mana kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Dan kita akan diberikan suatu anugerah bila mana kita benar-benar ingat kepada Allah. Maka berzikirlah dikala kita sempat. Tetapi sempatkanlah untuk berzikir. Jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberhasilan Imam Ghazali, hari itu kan ada 7. Setiap hari Jumat sore, kalau bisa sebelum sholat asar, itu membaca Ya Allahu Allah, Ya Allahu Allah, Ya Allahu Allah, sampai 1000 kali. Itu perkataan Imam Ghazali. Jadi kita membaca Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah sampai 1000 kali di hari Jumat. Kalau bisa sebelum sholat asar dibacanya. Dan yang kedua di hari Sabtu. Di hari Sabtu kita membaca kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah sampai 1000 kali. Itu perkataan Imam Ghazali, sehingga Imam Ghazali bisa berhasil mencapai apapun. Mudawamakan, istiqomahkan. Kita membaca di hari Sabtu kalimat La ilaha illallah sampai 1000 kali. Dan yang ketiga di hari Minggu. Di hari Minggu kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi yang ketiga di hari Minggu itu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum sampai 1000 kali. Insya Allah kita semua akan mendapatkan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Dan di hari Senin membaca kalimat La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
itu di hari Senin. Kata Imam Ghazali, kita membaca di hari Senin sebelum sholat asar, la haula wala quwata illa billahil alil azim sampai 1000 kali. Terus yang kelima di hari Selasa, itu membaca sholawat Nabi. Jadi di hari Selasa kita membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silakan. Shallallahu ala Muhammad, silakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, silakan. Tidak ada masalah. Yang penting kita membaca sholawat Nabi sampai 1000 kali. Dan di hari Rabu membaca Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim sampai 1000 kali. Kita beristighfar di hari Rabu, tapi sebelum sholat asar. Ingat, sebelum sholat asar. Jadi kita membaca 1000 kali sampai datang sholat asar. Dan di hari Kamis, kata Imam Ghazali, kita membaca Subhanallahil azim wa bihamdi, Subhanallahil azim wa bihamdi, Subhanallahil azim wa bihamdi, atau wa bihamdihi, atau wa bihamdi, silakan. Itu 1000 kali. Tetapi amalan ini yang harus Anda ingat semua, diamalkan sebelum sholat asar. Nah, bagaimana kalau malam? Tidak ada masalah. Yang penting kita dibaca. Apa salahnya kita membaca? Jadi Imam Ghazali saja, imam besar yang membuat suatu kitab dan muridnya sangat banyak, beliau itu memudawamakan, mengistiqomahkan kalimat-kalimat tersebut, ternyata di dalamnya sangat luar biasa, yang membuat kita akan mencapai suatu keberhasilan dalam segi ilmu, dalam segi keduniawian, dalam segi insya Allah di akhirat. Karena apa yang dibaca itu adalah istighfar, bersolawat, memuji Allah semua. Dan ada yang memuji Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apabila kita pengen berhasil dalam segi keduniawian, jangan kita meminta sama dukun. Amalkan ini saja. Bila mana kita pengen hidup sukses, amalkan ini. Bila mana kita pengen tercapainya suatu ilmu, agar ilmu itu kita paham, intinya berhasil, maka amalkanlah seperti apa yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali. Insya Allah Anda semua akan sukses dalam segi apapun yang kita lakukan. Dan setelah itu berdoalah kepada Allah, karena Allah adalah Maha yang mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Kita adalah seorang hamba, maka kita wajib meminta kepada Allah. Karena apa? Ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu adalah kepalanya ibadah. Jadi apabila kita berdoa, berarti kita itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah apapun, dari keselamatan hidup, dari yang namanya harta, dan mintalah keridhaan Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini hanyalah sementara, dan seluruh perbuatan apapun yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan amalan ini Anda semua akan selamat. Tapi ingat, apapun yang diperintahkan Allah, kita belajar untuk mengerjakannya. Dan apapun yang dilarang oleh Allah,
kita jauhi, dan jangan sampai kakinya melangkah kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua hidupnya akan terbebas dari yang namanya kesusahan, karena ini adalah amalan yang diamalkan Imam Al-Ghazali sendiri, dan beliau mendapatkan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anda kenal semua dengan Imam Al-Ghazali. Insya Allah dengan ridho Allah, melalui amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh imam-imam terdahulu, oleh wali-wali terdahulu, mudah-mudahan kita selamat fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan suatu keberhasilan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.